Boruto to Blue Vortex Chapter 4. Judul bab kali ini adalah Kebangkitan. Chapter dibuka dengan Code yang saat ini berada di tempat Jubi berada. Code mengingat perkataan Boruto untuk segera mengakhiri Jubi mumpung Jubi saat ini masih berada di bawah kontrolnya. Karena penglihatan Boruto di masa depan akan terjadi sesuatu yang buruk. Sementara di tempat lain, Boruto berkonsentrasi untuk jutsunya. Kata di leher Boruto untuk segera melakukan karena tidak punya waktu lagi. Sementara Boruto masih mengumpulkan seperti cakranya, dia menjawab kalau dia tidak seperti kakeknya. Sedangkan Kawaki di depannya berpikir Boruto sedang berbicara dengan siapa. Tak lama kemudian, tiba-tiba Boruto pergi langsung ke tempat Code. Ini seperti berteleportasi. Dengan begini Code terkejut karena secara tiba-tiba Boruto berada di belakangnya. Lalu kata yang bersama Boruto langsung mengecek Jubi tersebut. Dia berkomentar tidak ada gerakan yang mencurigakan. Tiba-tiba, ada seseorang yang muncul dari samping Boruto dan Code. Tampilannya berjanggut panjang, tidak memiliki rambut di hidungnya seperti tanda cakar milik Code. Dan kedua matanya adalah Rinnegan. Boruto mengatakan kita terlambat, sedangkan Code terkejut melihat bug yang berubah menjadi pohon. Boruto berkomentar, kau berbicara tentang orang yang di belakang menjadi pohon. Apakah bug yang dibicarakan? Ini bukan bug. Tapi yang dihadapi sekarang adalah Shinju. Sekilas, tampilan Shinju ini mirip seperti bug. Kau tidak mengerti dan terkejut apa yang dikatakan Boruto. Shinju tanpa mengatakan apapun, dia langsung menyerang Boruto dan mendorong hingga ke belakang. Shinju mendorong Boruto dengan kuat hingga membentur dinding di belakang. Tapi Boruto menahan serangan itu dan ekspresi Boruto tetap tenang seperti biasanya. Shinju berkata, kau datang ke sini Otsutsuki Boruto. Lalu Boruto menggunakan Jutsu Raiton menyetrum Shinju. Shinju sedikit terdorong ke belakang dan menyerang balik Boruto dengan tangannya yang berubah untuk menyergap Boruto. Namun Boruto menghindar dengan berpindah tempat dekat dengan Code. Code bertanya kepada Boruto apa yang telah terjadi, tapi tiba-tiba Code terjatuh sambil memegang dadanya merasa kesakitan. Ternyata, Code seperti ini disebabkan oleh efek Uzuhiko. Dengan begini Boruto menonaktifkan Uzuhiko. Lalu Boruto mengatakan, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Jika kau tidak ingin mati, diamlah dan bantu aku. Code bertanya, apa yang terjadi pada Jubi? Apa ada hubungannya dengan bug yang menjadi pohon? Boruto menjawab, bukan hanya bug, semua orang menjadi pohon akan menjadi seperti ini. Kemudian Boruto dan Code merasakan cakra yang tidak asing. Ada Shinju lagi yang muncul dari balik awan. Tampilan Shinju ini tidak memiliki rambut, tapi di kepalanya terdapat seperti tanda cakar. Dia berkata kehidupan yang mati di planet ini semua disebabkan oleh cakra. Shinju kehidupan kita membuat buah cakra itu murni dari naluri kami. Tapi Code sepertinya kita sedikit tergenerasi. Dari dibangkitkan olehmu kami memiliki ego. Kemudian ada Shinju lagi, sosok Shinju kali ini adalah wanita. Dia berkata pikirkanlah kembali. Kau selalu seperti itu meskipun keinginanmu. Takdirmu adalah menjadi seorang badut yang selalu dimanfaatkan orang lain. Lalu kata yang bersama Boruto menyuruh Boruto untuk segera kembali untuk mengumpulkan kembali banyak informasi. Tiba-tiba Boruto merasakan cakra yang tidak asing. Shinju satu lagi muncul dari dinding. Tampilan Shinju yang satu ini tidak terlalu terlihat wajahnya karena tutup oleh jubahnya. Kita pindah tempat, kita kembali ke Konoha. Kawaki melaporkan dan menjelaskan kepada Shikamaru kalau Boruto menghilang atau pergi ketika Code pergi. Shikamaru berkomentar, apakah Boruto bisa menggunakan jutsu ruang dan waktu? Kawaki menjelaskan kalau Boruto menghilangkan begitu saja di saat Code pergi. Dan alasan Boruto datang ke Konoha karena target dia adalah Code. Kawaki mengatakan sepertinya Boruto terhubung dengan Code. Sebelum Boruto hilang, terlihat Boruto sedang berbicara dengan seseorang. Jangan bilang ada orang dari tim deteksi yang membantunya. Shikamaru menjelaskan saat ini tim deteksi melakukan pencarian. Jika benar Boruto dibantu, maka mereka akan langsung diketahui. Lalu Sarada datang menjelaskan juga. Code menyerang Konoha dan Boruto maksanya untuk mundur. Dari percakapannya sangat jelas kau bisa konfirmasi dengan Aida. Kawaki mengatakan jangan salah paham, Boruto adalah Otsutsuki, dia adalah musuh yang harus dibunuh. Sarada menjawab, kau juga sama. Mereka berdua mulai berdebat. Kawaki mengatakan ini adalah sesuatu yang tak perlu aku katakan. Tapi aku adalah Otsutsuki untuk membunuh mereka. Kau lihat kekuatanku yang diperuntukkan untuk membunuh mereka. Jika pekerjaan ini selesai, aku akan senang dan pergi. Sarada menjawab, jangan membuatku mengulangnya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan seperti apa yang kau inginkan sebagai ninja, yang tujuannya menjadi Hokage. Tapi Shikamaru menyuruh mereka untuk tidak berdebat, dan kemudian Shikamaru bertanya soal pohon yang disebabkan tentara Code.
Apakah mereka berusaha membuat sebuah hutan? Serada menjawab, aku tidak tahu, tapi paling tidak orang yang berubah menjadi pohon masih hidup. Mungkin ada cara untuk menyelamatkannya. Dari cara berbicaranya, kemungkinan Boruto tahu sesuatu tentang itu. Apapun tujuan Boruto, pasti dia musuh bagi Code. Untuk saat ini, Code adalah ancaman Konoha. Kita harus mendukung Boruto dan mengalahkan Code. Kita kembali ke Boruto. Boruto seperti bersiap untuk melakukan serangan. Katanya menyuruh Boruto untuk tidak melakukan apapun dan segera lari dari tempat itu. Boruto langsung menebas Shinju yang bertudung, tapi Shinju itu menghindar dengan tanda cakarnya. Lalu dia menyerang balik dengan tangan yang berubah pedang yang mengarah Code. Code yang sadar langsung menunduk untuk menghindarinya. Kemudian Shinju itu mengeluarkan jutsu listrik seperti Chidori di tangan kirinya, dan Boruto menyiapkan Rasengan di tangannya. Dan akhirnya kedua jutsu tersebut bentrok sehingga meledak menimbulkan banyak asap di sekitarnya. Sementara Shinju lainnya hanya memandang pertarungan mereka. Lalu Shinju yang berjenggot ikut menyerang Boruto dengan tangannya yang berubah besar. Boruto menahan serangan Shinju itu. Tapi lagi-lagi dari tanah ada serangan besar yang mengenai Boruto hingga terjatuh. Kemungkinan serangan kali ini berasal dari Shinju wanita. Boruto terperangkap dari serangan tanah wanita itu. Boruto minta bantuan dari Code. Namun Code mengatakan, meskipun aku tidak melakukan apapun, mereka sendiri sedang mencoba menjadi Shinju yang sempurna dengan memakanmu. Lalu Code pergi meninggalkan Boruto. Boruto sangat kesal dan katanya sekali lagi menyuruh Boruto untuk segera mundur. Dengan begini, Boruto langsung pergi menggunakan jutsu teleportnya. Dan di sini kita melihat separuh wajah Shinju yang bertudung. Dia mirip wajah Sasuke. Kemudian Shinju yang melayang di langit berkomentar, kau beruntung Otsutsuki Boruto. Ego kita baru saja bangkit. Rasa ingin tahu dan keinginan tahuan mengalir keluar tetapi melampaui naluri kami untuk makanmu. Kemanapun kau lari, dimanapun kau berada, kau tidak akan bisa lari takdirmu. Kita melihat Boruto saat ini, dia berada di sebuah pohon besar, bersandar sendirian sambil memegang ikat kepalanya. Lalu ada seorang mengatakan, kau ingin menghancurkan planet ini secara langsung, jangan paksa dirimu seperti ini lagi. Orang itu adalah Kashin Kojin, ternyata dia masih hidup. Dia berkata, aku tidak berusaha menenangkanmu, kau harus tahu kemungkinan besar akan terjadi. Apa yang kita lakukan tidak akan berubah. Kita akan tetap berjuang. Lalu Boruto berkata, maaf, aku ingin kau menunggu sedikit lagi. Dan ternyata pohon itu adalah Sasuke yang berubah menjadi pohon. Jadi ini alasan mengapa Shinju tadi mirip dengan Sasuke dan juga jutsunya, karena Sasuke sendiri terperangkap dan menjadi pohon. Komentator di akhir bab, secara tiba-tiba ancaman baru muncul, perubahan besar dan apa yang terjadi setelah terungkap. Berakhir chapter kali ini. Chapter ini kita melihat jutsu Boruto yang berpindah tempat atau teleportasi yang mirip dengan kakeknya atau Hokage ketiga, Minato. Kemudian kita juga melihat Shinju yang muncul dari seseorang yang menjadi pohon. Atau dengan kata lain tentara Code sebelumnya yang memakan seseorang dan menjadi pohon akan berevolusi menjadi Shinju seperti apa yang kita lihat. Tapi apakah hanya beberapa orang saja yang bisa membuat mereka berevolusi menjadi Shinju atau semacamnya? Dan salah satu Shinju itu berasal dari Bug dan Sasuke. Dan sampai di sini dulu untuk review manga Boruto to Blue Vortex chapter 4. Sampai ketemu lagi di review manga-manga lainnya. Tak lupa terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dan sampai ketemu lagi.